Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ngabakok, Ibu Besar Eskrim, Pak Kadit Bidum, Pak KPU, Pak Kasih Mas, rekan media semuanya. Jadi pada pagi hari ini kami dari jajaran Polres Jawa Barat akan melaksanakan ekspos terhadap 3 pengungkapan kasus ya. Yang pertama nanti adalah kasus tindak pidana karhutlah. Kemudian yang berikutnya nanti adalah tindak pidana pengancaman dengan menggunakan senjata tajam yang ada kaitannya dengan ekspos yang pertama. Dan yang ketiga adalah tindak pidana penyeludupan lebih besar. Kita langsung yang pertama untuk tersangka ini. Rekan sekalian, jadi yang pertama ini adalah tindak pidana karhutlah ya, berkaitan dengan lahan. Dasar kami dalam melaksanakan penegakan hukum adalah LPP ya, artinya peristiwa yang dilaporkan. LPP garing 18 garing Namarbawi garing 2021 garing SPKT garing Polres Jawa Barat garing Polda Jambi tanggal 12 Juni 2021. Jadi kalau kita lihat tanggal LP-nya ini sekitar 2 tahun yang lalu. Nanti saya akan jelaskan kenapa baru kita laksanakan pendidikan sekarang. Kemudian waktu kejadiannya rekan sekalian pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021. TKP-nya itu di Jalan 670 Kanal 4 dan 5 Distrik 6 Desa Sungai Baung, Kecamatan Pengabuan, di mana objeknya itu adalah kawasan hutan produksi dengan tekstur gambut yang masih berada di wilayah konsesi PT BKS. Kemudian untuk penangkapan terhadap tersangka kami laksanakan pada hari Minggu kemarin tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 di lahan yang berada di Parit 6 Desa Pengabuan, ulangi Desa Sungai Baung, Kecamatan Pengabuan, Jawa Barat. Untuk tersangka yang ada di belakang saya berinisial P ya, alias Kuat Jenggot, Kuat Janggut ya. Masyarakat lebih mengenal sebagai Kuat Janggut. Umur beliau cukup sepuh, kurang lebih sekitar 81 tahun. Kemudian pekerjaan tani, alamat di Dusun Karya, RT 10, Desa Sungai Baung, Kecamatan Pengabuan. Untuk barang bukti di kasus terbaru ini ada 2 batang kayu yang bisa terbakar. Kemudian kemudian 1 buah batang pinang ya. Selanjutnya 1 buah jagung ya, taman jagung ya. Berikutnya 1 buah jerigen ukuran 5 liter ya, yang ini ya. Kemudian 1 buah botol air mineral berisi solar. Ini barang bukti di kasus karhutlah yang kita tangani. Kemudian modus operandi yang digunakan oleh pelaku P ini adalah yang pertama tujuannya ya. Tujuannya melakukan pembakaran adalah dalam rangka memudahkan ya. Memudahkan, meringankan biaya untuk melakukan pembersihan, dan harapannya dari pembakaran yang dilaksanakan dapat menyuburkan lahan. Kemudian caranya adalah jadi saudara P ini menebas semak-semak, kemudian ranting dan batang pohon yang ada di area tersebut, kemudian dibiarkan kering ya beberapa hari. Nah setelah kering baru dibakar. Untuk lahan yang sudah dibakar ini yang sudah bersih, kemudian oleh yang bersangkutan ditanami tanaman palawija ya, jagung, laos, nanas, termasuk juga pinang dan sawit.
Kemudian untuk proses kejadiannya rekan sekalian, jadi kami berangkat dari kejadian awal ya. Kejadian awal terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Juni tahun 2021, di mana pelapor mendapatkan informasi melalui HP ya, aplikasi yang ada di HP-nya. Jadi pelapornya ini merupakan salah seorang karyawan di PT WKS ya. Jadi di handphone beliau ini ada aplikasi yang bisa memantau adanya hotspot. Nah, kemudian dari informasi yang diterima tersebut kemudian disampaikan ke Satgas Penanganan Karhutla di Tanjung Barat ini. Kemudian secara bersama-sama dari TNI Polri, kemudian dari tim RPK ya, Pemadam Kebakaran PT KS, termasuk dari Manggalakni, melaksanakan atau mendatangi TKP yang tadi berada di kanal 4 dan 5 distrik 6 untuk melakukan pemadaman. Kemudian setelah dilaksanakan pemadaman, dilaksanakan proses identifikasi oleh jajaran Polres dan ditemukan bahwa luas area yang terbakar kurang lebih sekitar 8 hektar. Nah, kemudian dari kejadian ini rekan sekalian, penyidik sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, namun tidak langsung melaksanakan upaya penegakan hukum. Kenapa demikian? Semata-mata karena pertimbangan kemanusiaan, bahwa pelaku saudara P ini sudah berusia lanjut ya, kurang lebih 81 tahun. Itu pertimbangan utama. Jadi sehingga kami lebih mengedepankan cara-cara yang sifatnya pendekatan kemanusiaan. Harapan kami dengan cara-cara pendekatan yang kami laksanakan ini dapat merubah mindset beliau sehingga tidak lagi melakukan pembakaran. Itu harapannya. Jadi setelah kejadian pembakaran yang dilakukan pada tanggal 3 Juni 2021, kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, tim gabungan ya dari TNI Polri, dari Kodim itu berusaha untuk mendatangi beliau, melaksanakan dialog, memberikan edukasi bahwa apa yang dilakukan adalah melanggar hukum. Harapannya tadi supaya ke depan tidak lagi melakukan aksi yang serupa. Itu harapannya. Tetapi apa yang kita lakukan ternyata tidak berimbas ya. Tidak berimbas. Bahkan rekan sekalian, Kapolres pada masa itu bersama beberapa orang pejabat harus menemani beliau ya, sampai 3 hari 3 malam nginep ya, tidur bersama tersangka ini, berusaha untuk memberikan edukasi sambil mengajak rekan di sisi lain untuk memberikan pengetahuan bagaimana tata cara pengolahan yang benar dengan tanpa kita bakar. 3 hari beliau nginep bersama dengan saudara P. Termasuk juga dari personil yang lain ya. Waktu itu Pak Kapolri sebagai Kasat Salta, beliau mendirikan tenda di situ sampai harus menginap 1 bulan di lokasi dengan harapan yang bersangkutan tidak melakukan pembakaran. Tapi setelah 1 bulan jajaran kami di sana selesai bongkar tenda, 3 hari setelah itu bakar lahan lagi. Ya, itu yang terjadi dengan sekalian. Sampai kemarin pembakaran lahan yang terakhir dilakukan oleh pelaku ini pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus, jadi sehari sebelum kami melaksanakan penindakan. Kemudian untuk proses penangkapannya atas sekalian, jadi pada hari Selasa ya, beberapa hari sebelum kami melaksanakan penindakan, tanggal 1 Agustus sekira pukul 17.00, jadi pelapor ini mendapat informasi bahwa ada kebakaran lahan lagi yang terjadi di wilayah distrik 6. Kemudian sekira pukul 21.00 ya, tim RPK dari BKS itu berusaha untuk mendatangi TKP dengan menggunakan alat berat, tapi malam itu belum bisa nembus karena akses jalan yang sulit ya, tidak ada akses jalan sehingga malam itu ditunda. Kemudian keesokan harinya, hari Rabu tanggal 2 Agustus sekira pukul 09.00, alat berat bisa masuk ke lokasi, kemudian mulai melaksanakan penggalian untuk bikin embung ya, untuk menampung air karena di situ tidak ada sumber air yang bisa dimanfaatkan untuk memadamkan api. Jadi pada saat membuat embung ini, kemudian saudara tersangka P ini
bersama kurang lebih 7 orang mendatangi tim yang sedang melaksanakan penggalian bung ini dan melakukan pengancaman. Ya. Pengancaman meminta supaya aktivitas penggalian bung dihentikan, termasuk upaya pemadaman api. Dan waktu pengancaman ini dengan menggunakan senjata, ya, senjata sejenis parang, ya, yang biasa digunakan untuk membabat semua belukar yang ada di situ. Kemudian karena situasi yang tidak mendukung, tim yang melaksanakan penggalian mundur, ya, mundur. Kemudian sekira pukul 09.30, tim dari Polsek Pengabuan, kemudian BKO dari unit trader, dan juga tim dari BKS RPK masuk lagi ke situ, ya, masuk lagi ke situ dan berusaha untuk menghimbau supaya saudara P ini tidak anarkis. Namun bersangkutan tetap, ya, tetap melarang untuk dilaksanakan penggalian embung ada di situ karena mengklaim tanah tersebut bukan tanah yang bersangkutan. Sehingga untuk proses pemadaman api pada saat itu akhirnya menggunakan waterbombing dan menggunakan heli dari BKS. Kemudian berlanjut lagi tanggal 6, lagi tanggal 5, ya, hari Sabtu. Hari Sabtu sekira pukul 14.00, ya, tanggal 5 Agustus, kami mendapat informasi kembali bahwa pelaku P melaksanakan pembakaran lagi. Ya. Nah, kemudian dengan dasar ini saya mengumpulkan seluruh perwira Polres dan kami bersepakat bahwa upaya-upaya preventif yang kami laksanakan tidak akan membuahkan hasil, sehingga perlu dilakukan upaya terakhir penegakan hukum. Yang kemudian hari Minggu, ya, hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 15.00, tim gabungan yang Sapi Merah sendiri melaksanakan penindakan terhadap tersangka P. Jadi pada saat kami melaksanakan tindakan, tersangka P ada sedikit perlawanan, ya, kembali dengan menunjukkan parang yang dibawa. Namun alhamdulillah bisa kami amankan. Kemudian setelah kami amankan untuk tersangka dan barang bukti, kami bawa ke Polres untuk proses hukum lebih lanjut. Kemudian terhadap permasalahan ini, rekan sekalian, kami kenakan pasal 36 angka 19 ayat 4 junto pasal 36 angka 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang perubahan Undang-Undang 41 Tahun 99 tentang kehutanan dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun atau denda 7,5 miliar. Kemudian selain menggunakan pasal-pasal Undang-Undang Kehutanan, kami juga menggunakan pasal 22 angka 24 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang perubahan beberapa ketentuan dalam pasal 32 ulangi pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan hidup dengan ancaman pidana minimal 3 tahun maksimal 10 tahun atau denda minimal 3 miliar maksimal 10 miliar. Itu rekan sekalian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan ungkap kasus terkait masa karhutla ini.